Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Evi Anissa STMT, dosen program studi Teknik Informatika di Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa. Video ini saya susun sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen pada tahun 2025, khususnya dalam komponen pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya memaparkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dalam mata kuliah Sistem Operasi Komputer, di mana mata kuliah ini memiliki beban 3 SKS yang diberikan pada mahasiswa semester 4 program studi Teknik Informatika. Pembelajaran ini dilakukan secara sinkronus melalui media pembelajaran daring yang memungkinkan interaksi secara langsung antara mahasiswa dan dosen dalam waktu yang bersamaan. Materi yang saya sampaikan mencakup konsep dasar sistem operasi seperti manajemen proses, manajemen memori, sistem berkas, keamanan, dan berkaitan dengan teknologi perkembangan sistem terkini yang relevan dengan mata kuliah sistem operasi komputer, seperti cloud computing, virtualisasi, dan isu-isu keamanan modern berkaitan dengan sistem operasi. Pembelajaran ini dirancang dengan pendekatan konseptual dan praktis, serta dilengkapi dengan studi kasus dan simulasi. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan secara langsung dalam konteks dunia kerja. Kegiatan pembelajaran ini juga diselaraskan dengan beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi. Yang pertama berkaitan dengan menguasai konsep teoritis dalam ilmu pengetahuan komputer, informatika, maupun rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknis dalam analisis, perancangan, pengembangan sistem berbasis teknologi informasi. Dan yang ketiga, mampu berpikir secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan di bidang teknologi informasi. Dan yang keempat, mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara berkelanjutan. Sementara itu, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang ditargetkan untuk mata kuliah ini mencakup yang pertama, pemahaman terhadap konsep dan prinsip sistem operasi komputer. Yang kedua, kemampuan menjelaskan peran sistem operasi dalam pengelolaan sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga, analisis terhadap cara kerja sistem operasi dalam berbagai skenario. Dan yang keempat, identifikasi dan pemahaman terhadap perkembangan sistem informasi terkini. Dan yang terakhir, perkembangan keterampilan teknis dan logika pemrograman terkait mekanisme dasar sistem operasi. Di dalam penyusunan materi perkuliahan ini, saya juga mengacu kepada beberapa literatur utama yang telah diakui secara luas, ya, di antaranya yang pertama, Operating System Concept oleh Cyberclass. Kemudian yang kedua ada Operating System Desain dan Implementasi oleh Tannenbaum. Kemudian yang ketiga ada Operating System Internal dan Desain Participle oleh Starling. Dan yang keempat sebagai referensi pendukung, saya juga menggunakan dokumentasi resmi dari sistem operasi Linux maupun Windows. Nah, dalam pembelajaran yang menerapkan sistem DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment sebagai metode penilaiannya, saya menerapkan proses pembelajaran delivery dengan menyampaikan materi pembelajaran melalui proses presentasi, demonstrasi, dan praktikum. Kemudian yang kedua, untuk proses interaction dilakukan melalui diskusi dan sistem tanya-jawab untuk mendorong partisipasi aktif dari mahasiswanya itu sendiri. Dan yang ketiga, untuk proses assessment, ini dilakukan melalui berbagai bentuk evaluasi seperti ujian, tugas mandiri, tugas kelompok, proyek praktis. Hal ini dilakukan untuk mengukur bahwa pemahaman dan keterampilan mahasiswa secara menyeluruh. Dan yang terakhir, untuk komponen penilaian dari proses pembelajaran ini,
pada mata kuliah ini adalah dengan mengacu kepada 4 komponen penting. Yang pertama, 10% untuk kehadiran dan partisipasi aktif mahasiswa, kemudian 20% untuk tugas mandiri, dan 20% untuk tugas berkelompok. Kemudian 20% untuk ujian tengah semester yang dilakukan pada sesi pertemuan ke-8, dan yang terakhir adalah 30% untuk ujian akhir semester yang dilakukan pada sesi ke-16. Nah, seluruh proses kegiatan pembelajaran dirancang secara terstruktur, sistematis, guna memastikan bahwa ketercapaian CPMK dan CPL yang telah ditetapkan oleh program studi serta selaras dengan kebutuhan dunia kerja serta perkembangan teknologi saat ini. Nah, berikut saya tampilkan contoh video pembelajaran yang mempresentasikan bagaimana materi disampaikan secara interaktif, fleksibel, untuk bisa dipahami oleh mahasiswa melalui platform pembelajaran daring. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Waalaikumsalam, pagi Bu. Waalaikumsalam. Oke, baik ya teman-teman, kita mulai lagi untuk pembelajaran kita, yaitu berkaitan dengan mata kuliah Sistem Operasi Komputer. Kita akan melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya kita membahas mengenai struktur operasi komputer. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik ya teman-teman, terima kasih yang sudah join di pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai struktur sistem operasi komputer. Kira-kira masih ingat nggak apa itu struktur operasi komputer? Nah, apa aja berkaitan dengan komponen utamanya? Kira-kira apa? Ada yang masih ingat untuk pembahasan di minggu lalu? Baik Ibu, untuk pertemuan ketiga di pekan lalu terkait komponen-komponen utama di sistem operasi, Ibu sudah membahas terkait fungsi mengelola proses, kemudian memori utamanya adalah lokasi dan alokasi, kemudian juga ada perangkat I/O dan sistem file. Begitu Bu. Oke, baik. Betul sekali ya, Mas Agus ya. Nah, itu adalah yang minggu lalu kita bahas ya. Nah, kemudian berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, khususnya berkaitan dengan penjadwalan CPU, ya, kita akan bahas bagaimana sebuah CPU itu beroperasi, bagaimana sebuah CPU itu bisa melakukan pemrosesan dalam menjalankan sebuah proses atau kebutuhan usernya itu sendiri. Nah, untuk hari ini kita akan bahas yang pertama berkaitan dengan konsep dasarnya, kemudian kita lanjutkan berkaitan dengan kriteria penjadwalan, kemudian algoritma penjadwalan, kemudian penjadwalan multiprosesor, dan yang terakhir ada penjadwalan real time. Oke, kita pertama dulu ya berkaitan dengan konsep dasarnya, bahwa sebuah sistem operasi itu akan memaksimalkan kinerja CPU melalui multiprogramming. Nah, kemudian di dalam proses penjadwalannya ini, kita fokusnya adalah bagaimana sebuah sistem operasi itu bisa menjalankan prosesnya. Itu dimulai dari proses CPU-nya, kemudian dilanjutkan ke I/O bus cycle, kemudian ke eksekusi prosesnya. Nah, itu adalah sebuah siklus yang dijalankan di dalam sistem operasi ataupun di dalam CPU untuk melakukan pemrosesan dalam sistem. Nah, bagaimana sih sistem pendistribusiannya ya? Kita simak di sini ada rangkaian berkaitan urutan proses di dalam sebuah CPU ataupun I/O bus ya, di mana pemrosesannya itu dimulai dari proses CPU busnya. Nah, di sana ngapain? Di sana itu ada proses load store, kemudian ada add store, kemudian ada read from file. Nah, setelah itu semua data dimasukkan, semua data diolah. Data itu akan masuk ke I/O bus. Di sana ngapain? Di sana prosesnya adalah menunggu penjadwalan agar bisa masuk ke proses store increment, kemudian index, kemudian write to file. Nah, itu adalah proses yang dilakukan di dalam CPU dan I/O bus. Nah, ini berulang ya, dari CPU bus, kemudian masuk lagi ke dalam I/O bus, kemudian ke CPU bus. Seperti itu prosesnya. Kita lanjut ya, berkaitan dengan penjadwalan CPU. Nah, untuk penjadwalan CPU, di sini teman-teman akan kenal namanya algoritma scheduling. Apa itu algoritma scheduling? Ini adalah bagaimana sebuah proses di dalam sebuah CPU
itu mampu melakukan proses load atau melakukan proses pengiriman data dari proses ready sampai dengan proses execute ya, untuk bisa menjalankan suatu proses. Nah, kapan sebuah algoritma ini dilakukan? Ini ada 4. Yang pertama itu ada proses dari running ke writing, kemudian yang kedua ada running ke ready, kemudian ada status writing ke ready, dan yang terakhir, yang poin keempat adalah terminate. Nah, di dalam proses 4 ini ada namanya penjadwalan non-preemptif dan ada penjadwalan preemptif. Nah, untuk poin 1 dan poin 4 itu masuk penjadwalan non-preemptif. Nah, sedangkan poin lainnya itu menggunakan preemptif. Apa preemptif dan non-preemptif? Jadi, untuk proses non-preemptif, ini adalah proses di mana ketika proses itu menjalankan sebuah proses, itu tidak bisa diambil alih oleh proses yang lain. Itu yang dinamakan non-preemptif. Sedangkan untuk preemptif, ini adalah ketika ada proses lain masuk, maka bisa proses itu mengambil alih proses tersebut. Nah, itulah yang dinamakan non-preemptif dan preemptif. Nah, kemudian, apa aja kriterianya untuk melakukan proses penjadwalan? Jadi, di dalam proses penjadwalan CPU itu banyak kriteria yang harus dipenuhi agar suatu sistem di dalam CPU itu maksimal. Yang pertama itu ada utilitas CPU. Nah, di sini di mana sebuah CPU itu harus selalu sibuk. Di dalam penggunaannya itu maksimal. Semua proses itu berjalan, tidak ada stopnya di dalam CPU sehingga prosesnya itu bisa maksimal ya. Nah, itu semua teman-teman bisa melihatnya kalau di dalam sebuah komputer itu teman-teman bisa melalui task manager ya. Nah, kemudian yang kedua, kriteria yang kedua, yaitu berkaitan dengan throughput, memaksimalkan jumlah proses. Yang berikutnya ada turnaround time. Apa turnaround? Ini adalah meminimalkan waktu eksekusinya. Jadi misalkan ada proses A datang, nah diupayakan itu semakin minim waktu yang digunakan untuk proses, maka semakin baik proses penjadwalan itu sendiri. Nah, kemudian waiting time. Ini waktu tunggunya. Ya, bagaimana sebuah proses itu bisa dijalankan dengan waktu tunggu yang pendek. Nah, termasuk yang terakhir adalah respon time. Nah, untuk respon time ini, bagaimana sebuah CPU ataupun proses itu mampu menjalankan prosesnya itu dengan waktu tunggu yang pendek. Ya, jadi di dalam prosesnya itu interaktif, time sharing-nya juga bagus ya, maka itu respon time-nya itu akan baik. Nah, ini semuanya harus ada algoritma penjadwalan yang bisa diimplementasikan di dalam sebuah sistem CPU itu sendiri. Algoritma penjadwalan di dalam CPU yang pertama itu ada FCFS. Nah, FCFS ini apa? Ini kalau di dalam ekonomi itu ada namanya first in first out ya. Tapi kalau di dalam sistem komputer itu namanya first come first serve. Ya. Sedangkan yang kedua ada SJR, shortest job first ya. Kemudian ada priority dan yang terakhir adalah round robin. Nah, ini adalah 4 algoritma yang diterapkan di dalam sebuah penjadwalan CPU. Nah, kita bahas yang pertama berkaitan dengan FCFS ya. Nah, FCFS ini adalah sebuah algoritma di mana prosesnya itu berdasarkan request pertama kali. Jadi mana request proses yang meminta untuk diproses pertama, maka itu yang akan mendapatkan jadwal untuk dieksekusi oleh CPU. Nah, proses ini bagaimana? Prosesnya ini adalah yang paling sederhana daripada sistem-sistem yang lain. Karena di sini kondisinya itu tidak ada logika pengantrian ataupun yang lain, hanya berdasarkan urutan kedatangan. Ini untuk FCFS. Nah, di dalam Vivo ini atau FCFS ini juga ada sistem non-preemptif. Apa sistem non-preemptif? Ini adalah berkaitan dengan sistem yang terjadi ketika di dalam sebuah penjadwalan itu terjadi proses waiting time yang lama atau yang panjang. Nah, sehingga di dalam prosesnya ini akan tidak cocok ketika kita menggunakan sistem multi sharing ataupun time sharing system. Nah, kemudian di sini juga cocoknya itu digunakan untuk sistem-sistem operasi yang menggunakan sistem batch berdasarkan prosesnya berkaitan dengan FCFS ini melalui sebuah proses ataupun sistem di dalamnya itu ada 3 proses dengan nilai bus time yang berbeda-beda ya. Nah, nilai bus time-nya ini bagaimana kita lihat di sini ya, ada 3 proses
dengan nilai Bastem ada 24, kemudian ada 3 juga. Bastem ini apa? Waktu prosesnya, waktu untuk menyelesaikan sebuah sistem. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini di dalam CPU itu akan melakukan prosesnya melalui Gantt chart ya, dengan membuat grafik ataupun proses ya, dengan menggambarkan proses-proses yang datang. Nah, dimulai dari proses yang pertama dengan Bastemnya itu adalah 24 ya. Maka proses itu akan masuk ya sampai dengan proses ke-24, baru akan diikuti proses yang kedua dengan nilai Bastem 3 dan 3 untuk proses yang ketiga. Nah, dari gambar ini kita akan mendapatkan nilai rata-rata waktu tunggunya atau average waiting time-nya ya. Nah, ini gimana kita dapatnya? Ini adalah nilai tunggu dari masing-masing prosesnya. Kita dapatkan di sini untuk P1 karena dia langsung diproses maka waktu tunggunya itu 0. Nah, untuk P2 karena waktu tunggunya itu adalah setelah diproses P1 maka akan mendapatkan waktu tunggunya itu 24. Ya, kemudian dilanjut proses yang ketiga di 27 ya. Nah, itu. Maka kita akan dapatkan waktu rata-ratanya itu adalah 17 milisecond ya. Nah, kemudian kita bisa bandingkan lagi dengan sistem FCFS tetapi dalam kondisi waktu kedatangan atau bus time-nya itu yang pendek dulu yang datang. Nah, dimulai dari P2, P3, kemudian P1. Nah, ketika kita gambarkan dengan kondisi soal yang sama tadi, kita akan mendapatkan Gantt chart seperti ini. Ya, P2 tadi 3, kemudian P3 juga membutuhkan prosesnya 3, dan yang terakhir ada P1 waktu prosesnya 24. Nah, maka di sini kita akan mendapatkan nilai waiting time-nya, P1-nya 6, P2-nya 0, ya, kemudian P3-nya itu adalah 3. Nah, di sini akan terlihat jauh lebih baik waktu tunggunya. Nah, apa yang terjadi di sini? Terjadi convoy effect. Artinya ketika ada proses yang pendek, diikuti proses yang panjang, maka itu akan mempengaruhi proses ataupun nilai waktu tunggu dari masing-masing prosesnya itu sendiri. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah SJR atau shortest job first. Ya. Nah, kalau ini bagaimana sistem ini? Kalau FCFS tadi adalah waktu kedatangan yang pertama ya. Kalau di shortest job first, ini suatu proses itu akan diikuti proses yang pendek ya dengan proses yang panjang. Nah, skemanya pun sama, ada non-preemptive, ada preemptive. Tadi untuk preemptive dan non-preemptive sudah saya jabarkan ya. Jadi non-preemptive itu adalah dia memberikan proses itu ke proses yang lain ketika sedang menjalankan, sedangkan untuk yang preemptive itu dia akan memberikan prosesnya itu setelah proses yang lain selesai ya. Nah, kalau di dalam SJF ini rata-rata waktu tunggunya itu akan minimum. Karena apa? Kalau kita melihat tadi di dalam proses FCFS ya, dengan kita mendahulukan waktu-waktu yang pendek, maka waktu tunggunya itu akan jauh lebih rendah ya itu. Untuk melihat optimalisasi dari proses non preemptive di SJF ini kita bisa melihat dari 5 proses berikut ya teman-teman, di mana di sini ada 4 proses, kemudian waktu kedatangannya itu berbeda-beda, ada yang di menit ke-0, kemudian ada di kedua, ada yang keempat, ada yang kelima, dan bus time yang berbeda-beda. Nah, kita ingat di sini, dia non-preemptive. Ya, maka di dalam prosesnya itu kita akan memproses terlebih dahulu dari waktu kedatangannya. Kita lihatnya dulu. Ya, kemudian kita melihat bus time-nya. Ya, kalau misalkan waktu kedatangannya sama, bus time-nya kemudian lebih pendek, maka yang lebih pendek dulu yang dieksekusi. Tetapi kalau di sini kondisinya kebetulan waktu kedatangannya berbeda-beda ya. Jadi kita proses dulu berdasarkan waktu kedatangannya dulu. Ya, di mana di detik yang ke-0 kita dapatkan di sini proses bus time 7 ya. Jadi proses P1 dijalankan terlebih dahulu dengan proses sampai dengan waktu ke-7 ya. Kemudian disusul proses P3. Kenapa proses P3 yang kita proses bukan P2? Kita ingat di sini ketika menjalankan proses P1 sampai dengan P7 ini proses P2 dan P3 itu datang ya. Sedangkan waktu bus time-nya yang paling pendek itu adalah di P3. Maka P3 inilah yang akan diproses. Lalu dilanjutkan P2 dan P4. Seperti itu. Nah, dari
4 proses ini kita melihat proses waktu tunggunya masing-masing ya. Maka kita akan mendapatkan nilai waktu tunggu dari masing-masing proses menggunakan SUF non-preemptive ini adalah 4 milisecond. Ya. Jadi dimulai dari 0, kemudian di sini ada proses 6 masuk ya, kemudian 3, kemudian 7 dibagi 4. Seperti itu. Itu untuk non-preemptive. Nah, selanjutnya adalah preemptive. Nah, kalau preemptive bagaimana? Nah, kalau preemptive kalau tadi kan prosesnya sudah selesai baru di proses yang lain ya. Kalau ini enggak. Kalau ini ketika ada proses dengan waktu kedatangan yang pendek dan memiliki bus time yang pendek, maka dia akan menggantikan proses yang sedang berjalan. Nah, sebagai contoh di sini ya, ada P1, datang P2 di waktu kedua. Nah, bus time-nya itu 4. P1 baru jalan 2, berarti artinya masih punya bus time 5. Nah, 5 sama 4 kan lebih pendekan yang 4 ya. Maka P4 lah P2-nya yang akan diproses. Begitu prosesnya ya. Jadi dimulai dari P1, kemudian P2, P3, P2 kembali, kemudian sampai dengan P1 semua proses terselesaikan. Nah, apa yang didapatkan dari sini? Kita mendapatkan nilai rata-ratanya itu adalah 3 milisecond. Artinya non-preemptive dan preemptive ketika kita terapkan di algoritma SGF itu akan lebih maksimal di preemptive SGF. Seperti itu ya. Ada pertanyaan berkaitan dengan SGF? Algoritma SGF, ada pertanyaan? Cukup, Bu, paham. Cukup ya. Oke, baik. Kita lanjut. Berikutnya algoritma terakhir ya. Ini ada round robin. Nah, kalau di dalam round robin ini ada nilai kuantum yang mengatur di dalam sebuah proses itu supaya setiap proses itu memiliki giliran yang sama. Ya. Jadi tidak berdasarkan nilai bus time, tidak berdasarkan nilai urutan, ataupun berdasarkan kedatangan, tetapi berdasarkan nilai kuantum masing-masing prosesnya itu sendiri. Nah, di dalam proses round robin menggunakan algoritma round robin ini kita akan kenal namanya Q ya atau nilai kuantum di mana setiap proses itu akan mendapatkan giliran 1/n dari waktu CPU-nya itu sendiri. Kita langsung lihat aja untuk prosesnya ya di dalam round robin. Jadi di sini dimisalkan ada proses ya menggunakan algoritma round robin dengan nilai Q-nya adalah 20 milisecond. Ya. Di sini ada 4 proses dengan bus time yang berbeda-beda. Nah, di sini kita ke proses datanya itu berdasarkan nilai kuantumnya. Nah, misalkan P1, bus time-nya 53, tetapi memiliki nilai Q-nya itu 20. Berarti 53 yang diproses 20 dulu. Nah, langsung ke P2, 20 lagi. Nah, kebetulan di P2 ini yang bus time-nya itu hanya 17, maka langsung selesai di saat itu juga. Lanjutkan ke P3, 20 lagi. Sisanya masih 48. Kemudian lanjutkan ke P4, sisanya masih 4. Kembali lagi ke P1 prosesnya. Ya. Begitu terus sampai dengan semua bus time di dalam proses ini terselesaikan dengan nilai kuantum 20. Ya. Jadi tipikalnya kalau di round robin ini lebih lama waktu turnaround-nya dibandingkan dengan menggunakan algoritma SGF. Ya, tapi di sini respon time-nya jauh lebih cepat dibandingkan SGF karena dia sudah ditentukan setiap proses itu memiliki porsi 20 milisecond sebagai contoh itu ya. Apakah hanya 20 second? Tidak. Di sini tuh bisa 10, bisa 100 ya tergantung dari settingan di dalam CPU-nya itu sendiri ya. Baik, teman-teman, mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini khususnya untuk penjadwalan CPU. Silakan. Saya Bu izin bertanya. Silakan Mbak Aurel. Saya mau nanya, bagaimana cara memilih algoritma penjadwalan yang tepat untuk suatu sistem dan apa aja faktor yang harus dipertimbangkan? Oke, baik. Pertanyaannya bagus sekali ya, Mbak Aurel ya, berkaitan dengan bagaimana sih kita menentukan algoritma sebuah sistem di dalam CPU ya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah berkaitan dengan kriteria penjadwalannya tadi. Ya, mulai dari efisiensinya, kemudian kecepatan prosesnya, kemudian waktu tunggunya, termasuk adil. Itu yang harus diperhatikan ketika memilih prosesnya. Nah, kemudian apa yang dipertimbangkan? Masih berkaitan dengan kriterianya tadi. Di sini kita harus memperhatikan jenis sistemnya. Apakah dia real time, apakah dia sistem batch, ataupun dia time sharing. Nah, kemudian berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira
Tujuannya untuk apa? Untuk mengoptimalkan waktu tunggunya kah? Atau mengoptimalkan waktu responnya kah? Atau untuk memaksimalkan throughput-nya? Seperti itu ya. Dan yang terakhir perlu memprediksi kira-kira waktu proses dari masing-masing prosesnya itu butuh berapa milisecond. Itu ya Mbak Aurel ya, berkaitan dengan bagaimana kita memilih algoritma dan faktor apa yang perlu dipertimbangkan untuk memilihnya. Baik Bu, terima kasih jawabannya. Oke, ada lagi dari teman-teman? Bu mau bertanya, Boleh silakan Mbak Putri. bagaimana sih algoritma round robin dapat memberikan keadilan dalam penjadwalan CPU? Oke, baik. Terima kasih Mbak Putri ya. Bagaimana sebuah algoritma round robin itu bisa memberikan keadilan? Nah, ya kan karena kita tadi di dalam round robin kan tidak memperhatikan burst time-nya tidak diperhatikan, waktu kedatangannya juga tidak ya. Nah, ini untuk bisa memberikan keadilan, dia mengandalkan nilai kuantumnya, ya, time kuantumnya. Itu yang memberikan keadilan di dalam round robin. Jadi sudah ditetapkan nih dalam setiap prosesnya memiliki waktu yang sudah diberikan. Misalnya tadi di dalam contohnya kita berikan waktu 20 ya, maka 20 itulah yang akan diterapkan. Seperti itu. Oke, masih ada lagi? Izin Bu, saya Silakan. izin Bu. Terima Baik Bu Epi, izin bertanya, saya masih penasaran terkait yang algoritma SJF. Nah ini pertanyaan saya, apakah ini dianggap optimal dalam hal waktu tunggu rata-rata, namun jarang digunakan di dunia nyata? Apakah begitu Bu? Izin. Oke, baik. Ya, berkaitan dengan SJF. Apakah ini membutuhkan waktu yang betul? Karena sistem tadi dia mengeksekusinya berdasarkan waktu terpendek. Nah, yang jadi perlu diperhatikan di sini, kenapa kok sedikit yang menerapkan sistem SJF ini? Karena tadi di dalam proses SJF ini sangat bergantung dengan prediksi nilai eksekusi. Sementara sebuah sistem itu akan sulit bisa memprediksi nilai pasti untuk bisa memproses suatu sistem. Seperti itu ya Mas Agus ya. Ya, Oke, makasih Bu. baik, terima kasih. Baik teman-teman, saya di LMS Edling sudah share ya berkaitan dengan materi, kemudian ada tugas juga untuk menambah pemahaman ke teman-teman ya. Nanti silakan teman-teman kerjakan sesuai dengan deadline waktu yang sudah diberikan dan nanti bisa dikumpulkan melalui LMS Edling. Masih ada pertanyaan sebelum saya tutup, teman-teman? Saya cukup Bu. Cukup ya. Baik, terima kasih teman-teman untuk waktu dan keaktifan pada siang hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat. Saya akhiri untuk pertemuan kita. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan minggu depan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.